Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi. Pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernafasan manusia. Tujuan dari perkuliahan kita kali ini setidaknya ada 3. Yang pertama yaitu saya harapkan mahasiswa mampu memahami fungsi dari sistem pernafasan manusia. Yang kedua, saya harapkan mahasiswa mampu memahami arsitektur atau struktur dari sistem pernafasan manusia. Lalu yang terakhir, saya harapkan mahasiswa mampu memahami volume-volume pernafasan ya atau volume-volume respiratori terkait dengan paru-paru manusia. Terdapat beberapa fungsi dari sistem pernafasan manusia. Yang pertama, setelah dari inspiration ya, setelah udara itu dimasukkan dari luar ke dalam paru-paru, maka akan ada proses absorpsi oksigen dari udara yang masuk dari luar tersebut. Lalu fungsi selanjutnya terkait dengan mentransfer oksigen yang diabsorpsi dari udara luar tersebut ke sistem peredaran darah, di mana nantinya oksigen tersebut akan digunakan untuk fungsi-fungsi metabolis selanjutnya. Selain itu, sistem pernafasan manusia juga bertanggung jawab atas ekstraksi karbon dioksida dari dalam darah. Ya. Hal ini dilakukan untuk menghindari apa yang disebut dengan asidosis. Lalu yang terakhir, karbon dioksida yang ada tadi yang diekstrak dari sistem peredaran darah juga akan dikeluarkan dari sistem pernafasan manusia. Proses pengeluaran udara dari dalam paru-paru keluar ini bisa disebut dengan expiration. Secara arsitektur, sistem pernafasan manusia dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama disebut dengan upper respiratory tract, di mana upper respiratory tract terdiri dari hidung dan mulut, lalu ada faring, ya, lalu ada kotak suara atau laring, dan yang terakhir adalah trakea. Lalu untuk lower respiratory tract terdiri dari bronchus ya, yang pertama, lalu yang kedua ada bronchioles ya, lalu yang terakhir adalah alveoli. Bagaimana udara mengalir di upper respiratory tract atau sistem pernafasan bagian atas? Jadi yang pertama, udara masuk ke nasal cavity dari hidung ya. Setelah masuk di nasal cavity dari hidung, di mana di dalamnya ada tiny hairs atau rambut kecil-kecil, maka apabila ada debu di udara tersebut akan difilter ya oleh tiny hairs tersebut. Lalu setelah itu udara akan melewati conche. Nah, di mana di conche apabila diperlukan udaranya akan dilembabkan ya atau moistening atau dihangatkan atau warming the air. Setelah itu udara akan mengalir ke faring ya. Dari faring udara akan mengalir ke kotak suara atau laring. Di bagian atas laring terdapat sebuah cartilage ya berbentuk daun yang dinamakan dengan epiglottis. Jadi epiglottis ini akan menutup ketika seseorang dalam proses menelan makanan ya, sehingga makanan tersebut itu karena epiglottisnya menutup itu tidak masuk ke laring ya, tapi masuk ke esofagus. Apabila ya karena proses ketidaksengajaan dan lain sebagainya ada makanan atau minuman yang masuk ke laring ya, maka secara alami manusia akan batuk ya, karena bentuk batuk tersebut merupakan salah satu bentuk mekanisme untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke laring. Selanjutnya udara akan mengalir ke trakea. Trakea sendiri disusun dari otot halus di mana di dalamnya terdapat cartilage ya, di mana cartilage-nya itu berfungsi untuk memberikan kekakuan di trakea tersebut sehingga trakeanya itu tidak kolaps.
Dari trakea, udara akan mengalir ke lower respiratory tract atau sistem pernafasan bagian bawah. Dari trakea, udara selanjutnya akan mengalir ke percabangan ya. Percabangan ini dinamakan bronki ya. Bronki itu dikatakan bronki karena dia itu dua ya. Jadi dari atas satu, lalu dia akan mencabang menjadi dua. Apabila satu ya, dia bisa disebut sebagai bronkus ya. Jadi setiap bronkus tersebut akan membawa udara ke paru-paru yang terpisah, yaitu ada yang dibawa ke paru-paru kanan, ada yang dibawa ke paru-paru kiri. Selanjutnya dari bronki atau bronchi, udara akan mengalir ke percabangan yang lebih kecil yang dinamakan dengan bronchioles ya. Di ujung dari bronchioles akan terdapat kantong udara yang bentuknya itu menyerupai buah anggur. Kantong udara ini disebut dengan alveoli ya. Di alveoli inilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dari darah itu dapat terjadi. Hal ini dikarenakan karena sifat kapilaritas dari alveoli itu sendiri sehingga memungkinkan adanya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya akan kita bahas mengenai mekanisme pernafasan dari manusia. Secara garis besar, mekanisme pernafasan manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu inspiration atau inhalation, yaitu berarti proses ya memasukkan udara dari luar ke paru-paru. Lalu yang kedua disebut dengan expiration atau exhalation atau proses mengeluarkan udara dari paru-paru ke luar. Proses inspiration atau inhalation dapat terjadi karena adanya kontraksi ya, kontraksi di otot yang menyusun maksud saya otot yang berada di di rib cage ya atau di tulang rusuk manusia ya, tulang rusuk manusia. Selain itu ada juga kontraksi di diafragma ya yang berada di bagian bawah paru-paru manusia. Karena ada kontraksi di otot rib cage dan diafragma tersebut, maka boleh dikatakan rongga dada itu akan membesar. Karena rongga dadanya membesar, maka pressure atau tekanan di dalam rongga dada itu akan lebih rendah dibandingkan tekanan di luar. Karena ada perbedaan tekanan tersebut, maka udara akan mengalir ya dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah, yaitu di rongga dada. Karena itu, maka udara dari luar bisa masuk ke sistem pernafasan manusia. Lalu untuk expiration, jadi kurang lebih dia proses yang sebaliknya. Jadi ketika otot di rongga dada atau di otot tulang rusuk itu relaksasi dan diafragmanya itu relaksasi, maka rongga dadanya itu akan mengecil ya, akan mengecil. Ketika mengecil, maka pressure-nya itu boleh dikatakan akan lebih tinggi ya di rongga dada dibandingkan di udara luar. Oleh karena itu, maka udara dapat mengalir dari tempat yang berpressure tinggi ke tempat yang rendah, di mana sekarang yang rendah itu berada di luar. Pada beberapa slide ke depan, saya akan mencoba membahas mengenai respiratory volumes. Jadi volume udara yang mengisi paru-paru di berbagai fase dalam siklus pernafasan dibagi setidaknya menjadi 4 volumes dan 4 capacities. Untuk volume diantaranya adalah tidal volume, lalu ada inspiratory reserve volume, lalu ada expiratory reserve volume, lalu ada residual volume. Lalu untuk capacity, yang pertama ada total lung capacity, lalu ada vital capacity, lalu ada inspiratory capacity, lalu yang terakhir disebut dengan functional residual capacity. Respiratory volumes yang pertama akan kita bahas adalah tidal volume. Jadi tidal volume merupakan jumlah udara yang masuk dan keluar dari paru-paru untuk setiap siklus pernafasan. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, tidal volume merupakan yang berada di tengah ya, yang paling
sering masuk dan keluar secara normal di setiap siklus pernafasan. Untuk laki-laki dewasa, laki-laki dewasa sehat, itu biasanya tidal volume-nya itu sebesar secara rata-rata itu 500 ml. Lalu untuk perempuan dewasa sehat itu sekitar 400 ml. Respiratory volume yang pertama akan kita bahas adalah tidal volume. Jadi tidal volume merupakan jumlah udara yang masuk dan keluar dari paru-paru untuk setiap siklus pernafasan. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, tidal volume merupakan yang berada di tengah ya, yang paling sering masuk dan keluar secara normal di setiap siklus pernafasan. Untuk laki-laki dewasa sehat itu biasanya tidal volume-nya itu sebesar secara rata-rata itu 500 ml. Lalu untuk perempuan dewasa sehat itu sekitar 400 ml. Jenis volume selanjutnya yang akan kita bahas adalah inspiratory dan expiratory reserve volumes. Jadi untuk yang pertama yaitu inspiratory reserve volumes atau IRV itu merupakan jumlah udara ekstra yang mampu dimasukkan ke dalam sistem paru-paru ya from the end of normal inspiration ya, atau di akhir dari proses memasukkan udara yang normal ya, atau bisa kita dikatakan jumlah udara ekstra yang mampu dimasukkan ke dalam paru-paru di atas dari tidal range ya. Jadi kalau normal ya, masuk dan keluarnya udara itu kan range-nya ada di range tidal ya, volume tidal yang telah disebutkan di slide sebelumnya tadi. Lalu jumlah udara yang mampu dimasukkan di atas tidal range tersebut, maka dari poin ini ke poin ini itu disebut dengan IRV atau Inspiratory Reserve Volumes. Kalau yang sebaliknya ya, yang dia mampu dikeluarkan di bawah tidal volumes ya, itu disebut dengan ERV atau Expiratory Reserve Volume. Jadi untuk ERV itu merupakan jumlah maksimum udara yang mampu dikeluarkan setelah suatu proses pengeluaran udara normal ya. Volume selanjutnya yang akan kita bahas terkait dengan residual volumes. Jadi residual volume dapat didefinisikan sebagai jumlah udara yang masih di paru-paru setelah forceful expiration. Jadi setelah pengeluaran udara secara maksimal ya. Dengan kata lain, residual volume merupakan jumlah udara dalam paru-paru yang tidak bisa dikeluarkan. Jadi biasanya residual volume ini berkisar dari nilai 1 hingga 1,2 liter. Tetapi hal ini tergantung dari beberapa faktor, diantaranya ada usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan aktivitas fisik lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai capacity dari respiratory volumes manusia. Jadi yang pertama, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai jenis-jenis capacity yang ada, maka kita perlu tahu apa yang membedakan capacity dan volumes. Jadi capacity disebut capacity karena merupakan penjumlahan dari beberapa volumes ya. Salah satunya contohnya misalnya kalau vital capacity ini merupakan penjumlahan dari beberapa volume yaitu tidal volume, IRV, dan ERV. Kapasitas yang pertama yang akan kita bahas yaitu vital capacity. Jadi vital capacity itu merupakan jumlah volume udara yang mampu dikeluarkan setelah maximum inspiration. Jadi ketika seorang itu mampu memasukkan udara dari luar ya secara maksimum ke paru-paru, jumlah udara yang mampu dikeluarkan ya keluarkan secara maksimal itu disebut dengan vital capacity. Jadi kalau tadi sebelumnya kan kita udah membahas ERV ya, jadi jumlah udara yang mampu dikeluarkan ya setelah normal expiration ya. Jadi dia dari sini ke sini, maka kalau
Kalau vital capacity itu ya mampu dikeluarkan semuanya ya, jadi nggak hanya di bawah tidal atau di atas tidal range, itu dia dari sini ke poin ini ya. Oleh karena itu, vital capacity itu boleh dikatakan ya merupakan penjumlahan dari tidal volume atau V di sini ya. Lalu ada inspiratory reserve volume atau IRV dan expiratory reserve volumes. Jadi vital capacity itu berada di sini. Kapasitas selanjutnya yang akan kita bahas adalah total lung capacity. Jadi total lung capacity atau TLC itu boleh dikatakan merupakan penjumlahan ya antara vital capacity ditambah dengan residual volume ya. Oleh karena itu ya secara persamaan TLC sama dengan vital capacity ditambahkan dengan RV atau residual volume. Untuk orang dewasa sehat, rata-rata dari total lung capacity-nya itu besarnya 6 liter ya. Tetapi ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi besaran total lung capacity ini. Di antaranya jenis pertama usia, jenis kelamin, body composition, lalu ethnicity, dan beberapa faktor lainnya. Untuk capacity selanjutnya disebut dengan functional residual capacity. Jadi boleh dikatakan functional residual capacity atau FRC itu merupakan jumlah udara ya yang berada di paru-paru setelah normal expiration atau setelah pengeluaran udara secara normal. Dari situ kita bisa tahu, jadi ada dua komponen utama yang menyusun dari FRC ini. Jadi yang pertama yaitu expiratory reserve volume, lalu yang kedua yaitu residual volume. Karena itu secara persamaan FRC itu merupakan penjumlahan dari RV yang merupakan residual volume ditambahkan dengan ERV. Lalu untuk capacity yang terakhir disebut dengan IC atau inspiratory capacity. Jadi IC merupakan jumlah udara maksimum yang mampu dimasukkan ke dalam paru-paru at the end of normal expiration. Jadi jumlah udara yang mampu dimasukkan ke dalam paru-paru setelah normal pengeluaran udara ya atau expiration. Jadi secara persamaan ya IC itu penjumlahan dari tidal volume ditambahkan dengan IRV ya. Jadi kalau kita lihat di chart ini IC itu dari titik ini ke titik ini ya. Lalu bagaimana capacity dan volume dari paru-paru tersebut diukur? Maka salah satu alat yang dapat digunakan itu disebut dengan spirometer ya. Jadi spirometer itu merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur udara yang masuk dan keluar ke paru-paru manusia. Ilustrasi alatnya itu seperti ini ya. Mungkin cukup sekian kuliah kita mengenai sistem pernafasan manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.